sistem dan mesin. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Coba deh pikirin bentar, apa itu kesadaran, emosi, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Pertanyaan ini adalah jantung dari semua pembahasan kita hari ini. Apa sih esensi kreativitas manusia? Dan apa yang terjadi kalau esensi itu terancam? Ini dia, 5 babak dari cerita kita. Kita bakal ngikutin perjalanan si pahlawan tragis, yaitu kita semua, umat manusia, mulai dari kondisi idealnya, terus masuk ke konflik yang mengubah segalanya, sampai ke konsekuensi yang kita rasakan sampai hari ini. Yuk, kita mulai perjalanannya. Oke, kita masuk babak pertama. Di sini kita akan gali asal-usul heroik dari subjek kita, konsep Homo faber atau manusia sang pencipta. Ini adalah kondisi alami kita, titik awal sebelum tragedi ini dimulai. Jadi gini, menurut Marx yang bikin kita jadi manusia itu bukan cuma kemampuan kita buat mikir, Homo sapiens, tapi kemampuan kita buat bertindak dan berkarya. Kita ini makhluk yang bisa nuangin imajinasi jadi kenyataan. Ini bukan sekedar kerja ya, tapi aktivitas inderawi, sebuah praktik di mana kita menemukan arti dan jati diri. Nah, inilah kondisi ideal kita. Nah, ini yang keren banget. Dalam keadaan ideal ini, bayangin seorang pengrajin kursi. Dia itu bukan cuma bikin benda buat didudukin loh, dia itu nuangin keahliannya, perhatiannya, dan sebagian dari jiwanya ke kursi itu. Jadi, produk kerja kita itu bukan benda mati, itu adalah sepotong diri kita yang kita lepas ke dunia. Ada kepuasan batin yang dalam banget di situ. Nah, disinilah plot twistnya dimulai. Sebuah sistem baru datang, namanya kapitalisme, yang secara mendasar mengubah arti kerja itu sendiri. Aturan mainnya udah nggak sama lagi. Coba kita lihat bedanya. Di kiri, kerja itu aktivitas yang memuaskan, ekspresi diri. Di kanan ada yang namanya tenaga kerja, kemampuan kita untuk bekerja yang sekarang jadi barang dagangan. Sama kayak kopi atau baju, tenaga kita dibeli dan dijual di pasar. Tujuannya bukan lagi kepuasan berkarya, tapi sekedar upah buat nyambung hidup. Pekerjaan jadi terpisah dari diri kita sendiri. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan tajam. Gini, kapitalis itu nggak beli hasil kerja kamu secara langsung. Dia beli waktu dan kemampuan kamu buat kerja, misalnya 8 jam. Selama 8 jam itu, aktivitas hidup kamu, energi kreatif kamu, itu dipakai sama dia buat bikin produk yang bukan punya kamu. Artinya, kamu itu ngejual sepotong hidup kamu. Ngeri kan? Jadi gimana sistem ini jalan? Gampangnya, pakai formula MCM aksen. Kapitalis punya uang atau modal, M. Dia pakai uang itu buat beli komoditas, C. Bahan mentah, dan yang paling penting, tenaga kerja kamu. Dalam proses produksi, tenaga kerja kamu nambahin nilai, menciptakan komoditas baru, C aksen yang nilainya lebih tinggi. Pas dijual, jadilah uang yang lebih banyak, M aksen. Jadi intinya, tujuan akhir siklus ini bukan bikin barang yang berguna, tapi bikin M aksen lebih gede dari M. Dan tenaga kerja kita lah bahan bakar utamanya. Sekarang kita masuk ke intinya nih, jantung dari tragedi ini. Karena kerja jadi komoditas, pahlawan kita, si pekerja kreatif, jadi terasing. Marx nemuin ada 4 bentuk keterasingan atau alienasi. Coba kita bedah satu persatu dan lihat deh, ini relevan banget sampai sekarang. Pertama, kita terasing dari apa yang kita buat. Contoh klasiknya, pekerja pabrik ngerakit mobil mewah yang dia sendiri nggak akan pernah bisa beli. Contoh modern, programmer yang nulis ribuan baris kode buat aplikasi yang langganannya aja kemahalan buat dia. Atau kurir ojol yang nganterin makanan dari resto mahal yang nggak pernah bisa dia nikmatin. Hasil keringat kita jadi benda asing, bahkan bisa jadi malah menindas kita. Kedua, kita terasing dari aktivitas kerjanya itu sendiri. Prosesnya udah bukan di bawah kendali kita. Bayangin pekerja call center yang harus baca skrip yang sama ratusan kali sehari, gak ada ruang buat ngobrol beneran. Atau pekerja gudang yang gerak-geriknya diatur dan diukur sama algoritma. Kerja yang harusnya jadi ekspresi kebebasan, malah jadi siksaan yang dipaksain. Nah, ini yang paling dalam dan paling tragis sih. Kita terasing dari apa yang bikin kita jadi manusia. Ingat kan konsep Homo faber di awal tadi? Alienasi ini ngerebut itu semua. Kerja cuma jadi cara dapat duit buat bayar tagihan, makan, tidur, biar besok bisa kerja lagi. Kita jadi ngerasa hidup itu pas weekend atau setelah jam kantor aja. Pas jam kerja, kita bukan Homo faber, mungkin lebih cocok disebut Homo zombius. Dan yang terakhir, kita jadi asing sama sesama manusia. Sistem ini bikin kita saling bersaing. Di kantor, kita diadu-adu lewat KPI dan ranking. Di dunia gig ekonomi, para freelancer saling banting harga. Hubungan jadi transaksional.
Rekan kerja jadi saingan, atasan cuma jadi mesin ATM gaji. Solidaritas kita kegerus sama kompetisi. Oke, sekarang kita lihat konsekuensi nyatanya. Di sini bahkan teknologi yang harusnya ngebantu kita, malah jadi alat penindasan. Sebuah plot twist yang ironis banget dalam tragedi kita. Ini ngena banget loh. Mesin yang harusnya bikin kerjaan jadi lebih enteng, malah dipakai buat nyari tenaga kerja baru yang lebih murah dan gampang dieksploitasi. Perempuan dan anak-anak. Logikanya simple tapi kejam. Kalau mesin yang kerja berat, ngapain bayar mahal pria dewasa yang kuat? Ini bukan soal kemajuan buat manusia, tapi kemajuan buat numpuk modal. Angka ini bukan ngarang ya, ini rata-rata jam kerja mingguan buat sebagian pekerja di Manchester pas revolusi industri. 78,5 jam seminggu. Coba bayangin, itu lebih dari 11 jam sehari, 7 hari seminggu. Gila kan? Mesin bukannya ngasih kita waktu luang, malah nuntut lebih banyak waktu hidup kita. Dan inilah pembalikan peran yang paling serem. Bukan lagi kita yang pakai mesin, tapi seolah-olah mesin yang ngegaji kita. Dulu mungkin mesin uap, sekarang mungkin algoritma. Ritme kerja bukan lagi diatur sama stamina manusia, tapi sama kecepatan notifikasi yang gak ada habisnya. Manusia harus nurut, jadi pelengkapnya, jadi semacam aksesoris dari daging dan darah buat mesin baja dan silikon. Grafik ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Keahlian yang dulu berharga jadi nggak relevan. Otonomi pekerja buat ngatur kerjaannya hilang. Sebagai gantinya, kecepatan produksi meroket. Polanya mirip sampai sekarang. Kerjaan kompleks diotomatisasi AI, otonomi diawasi software, sementara target lebih cepat, lebih banyak terus naik. Hasilnya memang lebih banyak, tapi seringkali dengan mengorbankan sisi kemanusiaan kita. Nah, setelah kita nonton drama tragis ini, dari zaman industri sampai zaman digital, pertanyaannya sekarang, terus kenapa? Apa hubungannya sama kita? Yuk kita bawa konsep-konsep lawas ini ke dunia kita sekarang dan kita renungin bareng-bareng. Ini pertanyaan buat kalian semua nih. Coba jujur, apakah rasa terputus dari produk yang kalian bantu bikin? Atau kerjaan yang rasanya monoton dan dikontrol algoritma? Mungkin rasa kehilangan esensi kreatif kita di tengah hustle culture? Atau persaingan sama rekan kerja yang bikin capek? Saya penasaran banget sama pendapat kalian. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Rasa penasaran kalian itu bensin buat kita. Jadi, kalau ada topik gede lainnya, entah dari pemikir lain atau dari dunia sains, yang kalian pengen kita bedah bareng kayak gini, kasih tahu kami ya. Komunitas